Masih dari dunia kriminal, pemirsa, terdesak ekonomi, satu keluarga di wilayah Surabaya, Jawa Timur nekat terjun ke dunia kriminalitas dan berkomplot menjadi pencopet. Keempat orang tersebut yaitu ayah, ibu, anak, dan seorang saudaranya ini kemudian ditangkap dan digelandang beserta sebuah mobil yang digunakan oleh mereka ketika beraksi. Rio Didik Agus, sang ayah yang merupakan otak dari aksi komplotan copet ini, membagi peran saat beraksi. Berbekal kemampuannya dalam mencopet, sopir taksi online ini bertindak sebagai pengawas dan juga mencari target. Sementara istrinya dan anak laki-lakinya bertugas mengalihkan perhatian saat eksekutor Sri Wardani, adik perempuan Rio, mengeksekusi handphone maupun dompet korban. Aksi nekat mereka diakui terpaksa dilakukan karena desakan kebutuhan ekonomi. Saat keempatnya diamankan, tim unit Resmob dari aksi massa beserta satu handphone milik korban dan mobil disita oleh pihak kepolisian. Baik, untuk mendalami mengenai kasus ini kita langsung berbincang dengan Kompol M. Akhyar, Kasubag Humas Polrestabes Surabaya. Selamat pagi Pak Akhyar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, melihat kasus ini, tadi dikatakan ada satu keluarga, 3 orangnya ayah, ibu dan juga anak, serta 1 orang eksekutor yang sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Ini sudah berapa kali mereka melakukan aksinya dan bagaimana pihak kepolisian akhirnya mengungkap atau berhasil menangkap dari para pelaku? Jadi awal mulanya korban berteriak di keramaian Pasar Tumpah di daerah Tugu Pahlawan, Surabaya. Dengan adanya teriakan itu, kemudian masyarakat memantau pergerakannya tersangka ini. Kemudian tiba-tiba masuk ke dalam mobil. Kemudian handphone tersebut berhasil diambil oleh salah satu daripada tersangka itu, kemudian melarikan diri dengan menggunakan mobil. Oleh karena kejelian daripada polisi, maka dilakukan tracking oleh anggota Resmob Polrestabes Surabaya dan bisa menentukan posisi daripada para pelaku tadi yang berkelompok. Memang pencurian ini telah direncanakan jauh-jauh hari, karena bukan sekali saja pencurian ini dilakukan. Bahkan sampai 5 kali pernah dilakukan dan berhasil. Ya, ada peran-peran masing-masing. Di antaranya Bapak sebagai pengemudi ojek online, ya, karena musim pandemi sepi, kemudian sudah awal mulanya berprofesi sebagai pencopet, memang keahliannya itu. Dia merencanakan bagaimana bisa menentukan sasaran. Ya, dibagilah tugas istrinya dan anaknya untuk menghalang-halangi korban, ya, untuk memuluskan aksinya daripada tersangka lain untuk mengambil suatu barang. Ya, kebetulan di Surabaya waktu itu ramai dan berhasil dilakukan penangkapan oleh tim daripada Resmob tadi. Ya, Pak Akhyar, tadi kan Bapak sudah menyebutkan aksi ini sudah dilakukan sampai 5 kali. Ini lokasinya di tempat yang sama atau mereka berpindah-pindah, Pak, sebenarnya? Nah, dia berpindah-pindah. Di pasar di Surabaya ini banyak, pasar tumpah-tumpah tadi itu, ya, khususnya di hari Sabtu dan Minggu. Di antaranya di dekat Pasar Turi ada Pasar PGS itu, dia pernah berhasil di situ. Kemudian di Pasar JNT juga, dia pernah melakukan itu dan berhasil juga. Nah, jadi sudah 5 kali dia melakukan aksinya ini. Awal mulanya memang berdua, ya, Bapak itu dengan saudara S itu berdua. Tapi nggak tahu ini istrinya dilibatkan dengan anaknya. Waktu istrinya dilibatkan dengan anaknya, apa sebenarnya respon dari istri dan anaknya, kemudian bentuk ajakannya seperti apa dari si pelaku utama ini, Pak? Mungkin alasan klasik, ya, karena ekonomi masa pandemi sulit, dia cari kerjaan juga nganggur, ya. Karena punya keahlian bapaknya seperti itu, punya keahlian mencopet itu, ya, berunding dengan istrinya dan anaknya supaya bisa menghidupi keluarganya.
Oke, Seperti itu. Pak Akhir, ini background dari pelaku khususnya sang ayah ini apa Pak pekerjaannya? Awal mulanya memang nggak ada pekerjaan anak copet, cuma dia punya keahlian sopir online tadi, ojek online tadi, driver online itu. Oleh karena masalah pandemi ini belum berakhir karena panjangnya masa pandemi ini, mereka beralih tambahan profesi sebagai pencopet itu. Nah, di masa yang lalu tuh Pak, ketika mencopet, pernah tertangkap belum Pak? Ya, pengakuan pernah ditangkap dia. Dan sudah Jadi menjalani seorang hukuman? residivis ini. Iya, betul, residivis dia. Dia tahun 2001 sudah melakukan itu. Oke. Baik. Kabarnya apa digunakan untuk apa Pak ini uang-uang yang hasil dari pencurian ini? Pengakuan dia ya untuk kebutuhan sehari-hari aja. Karena tidak banyak yang dia dapatkan. Karena handphone berapa sih harganya kalau dijual itu kan murah. Apalagi bekas. Ini ada penadahnya Pak? Penadah khusus gitu? Ada penadanya, bukan khusus. Ini kebetulan masih kita cari, ya, karena dia menjual tempat sebelumnya juga menjual barang-barang tertentu. Ini lagi kita dalami oleh tim Resmob. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahyar atas informasinya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Semoga sehat selalu Pak.